Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam ayat ini beliau berkata, wa kulluhum yad'u ila ibadatillah wa yanha an ibadat ma siwah. Falam yazal ta'ala yursilu ila an-nasir rusul bidzalik. Dan keseluruhan mereka, yakni keseluruhan rasul yang Allah utus tersebut, maksudnya gitu, ya. Mereka menyeru kepada beribadah hanya kepada Allah. Itu yang mereka serukan. Dan mereka mengingkari atau melarang dari menyembah hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya tersebut kepada para manusia dengan membawakan tugas itu, membawakan nilai tersebut. Ini menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mundu hadatsa syirk fi bani Adam, masih Allah terus demikian sejak mulai terjadinya kesyirikan di anak-anak Adam alaihi salam. Fi qaumi Nuh, kesyirikan yang mulai terjadi di eranya Nuh alaihi salam, alladzin ursil ilaihim, yang dimana Nuh diutus kepada mereka. Wa kana awwala rasul, dan demikianlah dengan itu Nuh menjadi rasul pertama, yakni utusan Allah yang pertama. Ba'athahu Allah taala ila ahlil ard, yang Allah utus kepada penduduk bumi. Ya, yakni kesyirikan pertama terjadi di masanya Nuh alaihi salam. Ibnu Abbas rahimahullah di dalam riwayat yang dia berkata, baina Adam wa Nuh alfa sanah atau 10 qurun. Antara Adam dengan Nuh ini jedanya itu 10 abad. 1000 tahun. 10 abad. Tadinya manusia beribadah semua kepada Allah dengan sebagaimana yang diajarkan Adam alaihi salam. Tapi sepeninggal Adam mereka bergeser gitu. Bergeser sebagaimana yang kita seringkali ceritakan bagaimana syaitan menggeser manusia dari menyembah Allah kepada menyembah hal lain selain Allah. Ya kan? Mulailah tauhid itu. Ya? Dimulai dengan apa? Mereka berlebihan melampaui batas di dalam mengagungkan dan mengkeramatkan makhluk. Orang-orang saleh yang dulunya tinggal dan ada pada mereka dan dikenang Masya Allah kesolehan mereka. Hakikatnya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dengan baik. Tapi setelah meninggal, tahu, diagungin, dikeramatin gitu. Diceritain dongeng dari zaman sunan, gitu dah. Ditambahin lah bumbu-bumbu, di situ syaitan melihatnya peluangnya. Dan mulai membisikkan kepada mereka ideas baru, ide-ide baru. Berupa agama yang tidak ada ajarannya dari Adam alaihi salam demikian. Mulailah dibisikkan ide pada mereka untuk membuat surah, lukisan-lukisan, gambar-gambar yang menggambarkan orang-orang soleh tersebut. Fungsinya awalnya mah hasanah, tujuannya mah baik, katanya hasanah katanya. Jadi katanya ini bid'ah, iya sih tapi hasanah, katanya begitu. Katanya apa? Fungsinya untuk tadzkir, mengingatkan manusia. Ketika melihat gambar-gambar dan lukisan itu semakin termotivasi mereka untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Fungsinya itu, hasanah kan? Hasanah. Terus zaman demi zaman berlalu, syaitan terus bisikan lagi ide baru. Bagaimana kalau gambar ini kita bikin jadi 3D? Ya salam. Thalathah dal. 3D. 3 dimensi. Kita bikin dalam bentuk apa? Dalam bentuk monumen. Yang melambangkan orang-orang soleh tersebut. Oke? Monumen. Mereka buat monumen tuh. Tapi masih beribadahnya mah kepada Allah. Ini mah fungsinya pengingat. Gitu. Iya kan? Terus waktu demi waktu berlalu dan lain-lain, mulai ide lagi nambah bahwasanya mereka nih dulu orang-orang saleh yang seringkali muncul karamah di tangan mereka. Kita nih kotor untuk mendekatkan diri kepada Allah, nggak bisa. Perlulah perantara orang-orang saleh demikian gitu. Jadikanlah mereka wasilah, tawassul. Nah, mulailah minta kepada Allah melalui mereka. Nah, mulai nih jadi perantara dulu awalnya mah. Terus waktu demi waktu, zaman demi zaman berlalu, dilupakan Allah dan disembahlah monumen-monumen itu. Nah, monumen itu yang dinamailah dengan nama berhala, jamaknya barahil.
Bohong, itu mah bercanda gua. Berhala. Asnam, sanam, authan, wathan. Ya, itulah yang dinamai berhala. Oke? Nah, akhirnya manusia menyembah itu udah. Dan yang dikenang oleh mereka, tokoh yang mereka abadikan di dalam bentuk monumen-monumen itu adalah Wad, Siwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ada 5 yang mereka bentuk jadi berhala. Ini berhalanya kaumnya. Wad, Siwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Hakikatnya orang-orang soleh. Dulunya mau beriman kepada Allah dengan baik. Okay? Mereka nggak bakalan meridhoi itu kalau masih hidup. Cuman demikianlah syaitan menyimpangkan manusia. Ya, demikianlah terjadi akhirnya mulai kesyirikan di kaum Nuh alaihissalam. 1000 tahun pasca Adam alaihissalam manusia udah menyembah hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mesti mengutus seorang di antara hambanya menyeru mereka kembali kepada garis lurus yang dibawakan oleh Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Adam alaihissalam. Diutuslah Rasul pertama di muka bumi, yaitu Nuh alaihissalam. Ya, tuh sebenarnya.